dan Allah jauhkan dari hidayah siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini karena kita punya kesamaan prinsip. Kita punya kesamaan iman. Sehingga Anda bersedia untuk berpadat-padatan dalam suhu hangat atau panas? Hangat. Panas. Beda suhu ya. Yang bawah hangat, yang atas panas. Semoga semakin menambah pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Memberi kesempatan bagi yang ingin duduk di luar, masih ada beberapa teman yang belum bisa masuk masjid. Barangkali Anda bisa geser dikit-dikit. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Di tempat ini, di majlis yang kita berkumpul di dalam masjid, disebutkan oleh Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mengkaji kitabullah dan mempelajari isinya, apa janji Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Apa manfaat ketika seorang hamba mendapatkan as-sakinah? Dengan as-sakinah, maka iman seorang hamba akan bisa bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang mereka punya. Sehingga dengan modal as-sakinah, iman seorang hamba akan semakin meningkat. Dan as-sakinah itu salah satunya bisa kita jumpai di majelis ilmu. Karena Nabi SAW menjanjikan, saat orang duduk di majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, akan turun as-sakinah. Karena itulah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengajak orang untuk kajian, beliau mengajak dengan kalimat, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga dengan mengikuti kajian, baik yang rutin maupun kajian-kajian yang lainnya yang diselenggarakan di masjid, dengan membahas Al-Quran dan hadis, maka kita akan bisa menambah iman di dalamnya insyaAllah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat. Walaupun mendapatkan banyak sekali tantangan dari masyarakat, namun dengan penuh kesabaran dan keyakinan, ketabahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi beliau hingga ajarannya bisa sampai di Pasuruan, bisa sampai di ujung Lumajang, bisa sampai di seluruh jagat raya. Dan Nabi SAW menyebutkan ketika beliau masih berada di Mekah, bahwa agama yang beliau sampaikan akan tiba di tempat yang di situ ada siang malam. La yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Sungguh ajaran ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Sehingga bersumber dari satu orang, tapi kemudian menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang mengantarkannya? Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ini dijaga oleh Allah, sehingga Allah jadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Walaupun usianya sudah lebih dari 1400 tahun, tapi kita masih bisa merasakan indahnya syariat Islam. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mau mengangkat tema membangun husnudzon, membangun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di kala ekonomi sulit. Baik, sebelumnya saya mau tanya, dari sekian ujian yang Allah berikan kepada kita, mana yang menurut Anda paling berat untuk dirasakan? 1, ujian ekonomi. 2, ujian kesehatan. 3, ujian konflik keluarga. 4, ujian konflik politik di masyarakat. Yang menurut Anda
Anda merasa paling berat yang mana? Menurut Bapak Ibu, yang Anda rasakan paling berat? Ujian ekonomi, ujian kesehatan, konflik rumah tangga, atau konflik masyarakat? Mana yang paling berat Anda rasakan? Ujian keimanan. Ujian apa, Pak? Bapak merasakan ujian apa yang paling berat? Ujian kesehatan. Jadi miskin gak apa-apa, yang penting sehat. Anda pilih mana? Kaya sakit-sakitan atau miskin sehat walafiat? Kaya sehat walafiat. Gak ada pilihan itu. Milih mana? Kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat? Serius ini, milih miskin. Siap jadi orang miskin. Masya Allah. Banyak di antara kita yang lebih berpikir kelihatannya materi itu lebih menjanjikan. Pak, kalau kita kaya kan kita bisa berobat. Siapa yang menjamin kalau kau berobat pasti sembuh? Maka jamaah, kalau kita membandingkan dari sekian banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait ujian duniawi. Ujian duniawi bisa berkaitan dengan ekonomi seseorang, bisa berkaitan dengan kesehatan seseorang, bisa berkaitan dengan keluarga seseorang. Semuanya ujian dari sisi duniawi. Namun Nabi SAW pernah mengatakan, La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah orang memiliki kekayaan liman ittaqa selama dia bertakwa. Wassihatu lil mu'min khairum minal ghina. Dan sehat bagi mukmin lebih baik daripada kekayaan. Karena orang kalau dalam kondisi sehat, dia bisa beraktivitas lebih banyak dibandingkan ketika dia sakit. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ternyata nikmat sehat lebih tinggi daripada nikmat materi dibandingkan nikmat harta. Sebab manusia kalau sehat, dia bisa sholat dengan sempurna, dia bisa puasa, jika ada kewajiban jihad, dia bisa ikut jihad, dia bisa berangkat sholat berjamaah, bisa hadir dalam majelis ilmu, dan aneka kegiatan yang lainnya ketika dia dalam posisi sehat. Baik. Namun di sana ada ujian berupa konflik politik, konflik masyarakat. Ini yang membuat rasa aman jadi hilang. Sehingga kalau sudah kisruh di satu tempat, kisruh di tempat yang lain, kita kadang gak berani keluar rumah. Takut nanti kena efek dari kisruh. Kemarin Pasuruan sempat ramai gak? Enggak. Alhamdulillah, tidak seramai Jogja ya. Masya Allah. Surabaya, Pasuruan enggak kena imbasnya. Alhamdulillah. Dan itu pun sudah menunjukkan kondisi tidak nyaman. Sehingga banyak orang yang sampai enggak berani keluar rumah. Banyak orang yang bertahan, kajian dibubarkan. Karena situasi politik yang tidak menentu. Maka jamaah, nikmat sehat, nikmat aman, ini layak untuk kita jaga. Agar kita bisa beraktivitas dalam beribadah kepada Allah lebih maksimal. Namun dari semua itu, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada hambanya di luar pilihan hamba. Allah berikan ujian kepada hambanya di luar pilihan hamba. Termasuk di antaranya adalah ujian laron. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kalau kita matikan lampunya? Habis kajian kita matikan lampunya? Masalahnya kasihan yang dibawa lampu itu. Laronnya masuk ke bajunya itu. Tidak apa-apa mas? Aman ya? Ngentup nggak laronnya mas? Oh enggak, aman ya. Laron tidak berbisa ya. Cuman Anda mungkin sedikit risih. Baik. Jadi berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba di luar pilihan hamba. Sehingga ada yang diberi oleh Allah ujian ekonomi, ada yang diberi oleh Allah ujian kesehatan. Terus dia berpikir, kenapa saya enggak seperti dia? Ya Allah, saya lebih siap dengan ujian ekonomi daripada ujian kesehatan. Ya Allah, saya lebih siap dengan ujian kesehatan daripada ujian ekonomi. Kau jangan berpikir seperti itu. Sebab Allah ngasih ujian kepada masing-masing hamba sesuai dengan kondisi yang mampu
diemban oleh sang hamba. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian bagi hambanya di luar kemampuannya. Dia pasti akan bisa bertahan selagi dia mau untuk bersabar. Maka di bagian inilah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, satu hal yang perlu kita pahami, ujian itu di luar pilihan hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian bisyai'in dengan sebagian, tidak keseluruhan. Minal khauf, adanya rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsin minats thamarati wal amwal. Kemudian kurang dari sisi apa? Buah-buahan, juga makanan. Wal anfus, dan juga ujian berupa kurangnya jiwa. Salah satu di antara anggota kita, anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia. Namun semua itu ujian dari Allah untuk melihat siapa di antara mereka yang mampu bersabar. Baik. Selanjutnya kita akan fokus kepada ujian ekonomi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait ujian ekonomi, yang mengalami situasi semacam ini tidak hanya kita. Bahkan orang-orang saleh di masa silam, mereka juga sempat mengalami ujian ekonomi. Bahkan bisa jadi lebih parah dibandingkan yang kita alami. Coba kita lihat ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kondisi apa yang pernah Anda baca dalam sirah nabawiyah yang menunjukkan beratnya ujian ekonomi yang dialami Nabi SAW? Ya? Boikot apa? Kondisi apa yang Anda baca dari sirah Nabi SAW yang menunjukkan beratnya ujian ekonomi yang dialami Rasulullah SAW? Ya? Kurangnya makanan di zaman beliau. Sehingga sampai Nabi SAW ganjel perut. Dan itu sudah biasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, Ittala'al hilal, thumma tala'al hilal, thumma tala'al hilal. Terbit hilal, lalu terbit hilal berikutnya, lalu terbit hilal berikutnya. Berapa bulan? 2 bulan. Hilal 1 ke hilal 2, 1 bulan. Hilal 2 ke hilal 3, 1 bulan. Tapi dapur Aisyah tidak ngepul. Aisyah tidak masak sama sekali. Beliau tidak menyalakan api sama sekali. Sampai keponakan beliau penasaran. Lalu apa yang kalian makan ketika itu? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, al-aswadain, 2 benda hitam. Yang pertama apa? Kurma. Dan yang kedua, minum air. Cuman kurma dengan air. Kemudian beliau bercerita, hanya saja ada salah satu di antara tetangga Ansor yang dia suka menghadiahkan susu kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu bisa bayangin ya, makan kurma selama 2 bulan, tidak makan yang lain. Kira-kira Anda gimana Pak kalau gitu? Merasakan bosen, gak nyaman. Kita saja yang makanannya berwarna-warni, ono sgolode, ya rawon, sego soto, dan seterusnya. Itu kadang merasa bosan, kok ini terus? Tapi subhanallah, Nabi SAW hanya makan kurma dalam waktu 2 bulan. Dan beliau SAW mengalami ujian semacam itu, tidak hanya diri beliau, termasuk juga istri beliau radhiyallahu anha. Makanya kadang ibu-ibu ketika kita tanya ya, untuk mengukur seberapa kuat wanita itu dalam bertahan sabar. Andaikan ibu-ibu dilamar oleh Nabi SAW, bersedia atau tidak? Mungkin ada yang keberatan ya. Masya Allah Pak Ustadz, nanti saya harus saingan dengan berapa orang? 1. Yang kedua, kondisi keluarga Nabi SAW ekonominya terbatas. Sampai suatu ketika, Nabi SAW pernah mengila seluruh istri beliau selama 1 bulan. Apa yang dimaksud dengan ila? Ila adalah, apa yang dimaksud dengan ila? Ila apa? Bersumpah untuk tidak mendekati istri.
Sementara di rumah-rumah Nabi SAW semuanya ada istri. Maka beliau tinggal di sebuah gubuk, yang gubuk itu ada di sebuah kebun milik orang Ansor. Sehingga Rasulullah SAW menyendiri di situ tanpa keluarga, tanpa istri. Para sahabat bisa keluar masuk untuk menemui Nabi SAW. Dan itu beliau bertahan selama 29 hari, selama 1 bulan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam gubuk Nabi SAW, dan saat itu beliau sedang tidur siang. Disitulah peristiwa yang diceritakan bahwa Nabi SAW ketika bangun tidur ngecap bekas tikar di punggung Rasulullah SAW. Umar masuk sampai ke dapur. Tidak dijumpai apapun selain sebuah mangkok yang isinya air. Tidak ada hidangan buah-buahan, tidak ada aneka makanan, apalagi gorengan. Hanya sebuah mangkok isinya air. Nangis Umar. Melihat situasi itu Umar nangis. Nabi SAW tanya, "Ma tu bekik? Apa yang menyebabkan kamu nangis? Kamu nangis ngapain?" Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ada Raja Romawi, di sana ada Raja Persia yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Tapi Anda sebagai pemimpin kaum muslimin seperti ini keadaannya." Apakah Nabi SAW merasa iri dengan para raja itu? Iri atau tidak, Pak? Sepeser pun tidak. Sehingga saat Rasulullah SAW mendapatkan informasi seperti itu dari Umar, beliau mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Wahai Umar, apakah kau tidak merasa ridha, kau tidak merasa bahagia jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Beliau tidak mengatakan, "Tenang wahai Umar, sebentar lagi akan kita taklukkan itu Romawi. Kita ambil kekayaan mereka. Santai wahai Umar, sebentar lagi kita akan taklukkan Persia. Kita rampas kekayaan mereka." Beliau tidak mengatakan demikian. Sebab beliau tidak punya hasrat terhadap dunia. Dalam situasi Nabi SAW tidak punya apapun, hidup dengan sangat sederhana. Bahkan ketika tidur, pada saat bangun punggung beliau ngecap bekas dari tikar yang beliau gunakan untuk istirahat. Orang yang melihat itu merasa sedih. Tapi Nabi SAW tetap tegar. "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah?" Tidakkah kau ridha jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Maka jamaah, anugerah berupa agama dan iman yang dirasakan oleh orang saleh lebih nikmat dibandingkan materi dan kekayaan dunia yang dirasakan oleh para raja. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Beliau ulama generasi tabi'in. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minal iman lajaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka tahu nikmatnya iman yang ada dalam hati kami, lajaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan mengangkat senjata untuk memperebutkannya. Cuman yang namanya kelezatan iman bisa nggak Pak dirasakan oleh orang lain? Kelihatan tidak Pak? Kelihatan tidak? Orang lain tidak bisa melihat. Tapi yang memilikinya bisa merasakannya. Keindahan iman, kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dirasakan oleh orang, tidak bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan oleh pemiliknya. Maka tidak ada orang yang merasa iri. Kok dia enak ya hidupnya kayak gitu. Masya Allah. Pak Ustadz kayak gitu suasana batinnya. Gak kelihatan. Sehingga orang lain tidak ada yang iri. Kata Ibrahim bin Adham, andaikan raja dan para putra mahkota bisa melihat bagaimana keindahan iman yang kami miliki, tentu mereka akan berusaha untuk memperebutkannya. Cuman karena mereka tidak melihatnya Pak, maka mereka tidak iri dan tidak berusaha untuk merebutnya. Disitulah posisi keindahan iman yang dimiliki oleh orang-orang soleh dan puncaknya adalah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang sudah berhasil merasakan keindahan iman semacam ini ketika di dunia, maka dia akan bisa merasakan keindahan surga ketika di akhirat. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, inna fid dunya la jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Inna fid dunya la jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga, dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Apa yang dimaksud surga dunia itu? Apa yang dimaksud surga dunia? Surga apa jemaah? Surga iman. Maksudnya apa Pak? Kelezatan seorang hamba karena dia punya iman. Hatinya lebih tenang, hatinya lebih nyaman. Sehingga dia memiliki ketabahan ketika menghadapi ujian dan seterusnya. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa cara yang paling mujarab yang bisa membuat seorang hamba lebih bisa tenang di saat dia menghadapi ujian ekonomi adalah dengan cara diingatkan kepada akhirat. Maka jika yang bersangkutan pada saat dia merasakan pahitnya hidup, pada saat dia merasakan himpitan ekonomi, tapi dia ingat akhirat, itu akan turun suasana kesedihannya. Jadi misalnya ya, Bapak Ibu merasakan beratnya menjalani kondisi ekonomi yang sulit. Lalu suami istri saling duduk, kemudian saling mengingatkan, kamu gak usah sedih. Selama kau bersabar, insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di surga. Mari kita jaga iman. Mungkin dengan nasihat-nasihat sederhana antar suami istri ini bisa membuat mereka lebih tenang, lebih nyaman. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengingatkan dalam sebuah pesan beliau. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau ketemu orang yang berhasil mengungguli kamu, yang lebih hebat dibandingkan kamu dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah. Kalahkan dia dalam masalah akhirat. Hanya dengan itu semangat hidup orang untuk mencari dunia itu bisa lebih turun. Sehingga ketika dia terlalu punya keinginan besar untuk mendapatkan dunia, sementara dalam posisi itu dia kesulitan untuk mendapatkannya, diingatkan dengan akhirat, semangatnya tadi bisa lebih turun. Demikianlah yang diajarkan Hasan Al-Basri. Anda mungkin melihat misalnya, ada di antara teman Anda lebih sukses. Pak, saya dan dia dulu waktu masuk kerja itu bareng. Cuman karir dia lebih bagus, karir saya gak pernah naik. Tidak apa-apa. Insya Allah puasa saya tidak kalah sama dia. Tahajud saya tak tambah jumlah rakaatnya. Puasa Ramadan saya nanti saya tambah jumlah harinya. Oh enggak bisa ya. Ramadan hanya bisa 1 bulan. Sholat 5 waktu saya tambah juga enggak bisa. Anda bisa menambah kebaikan dalam yang lain, tapi tidak bisa untuk amal-amal yang wajib. Baik. Dengan cara seperti itu akan membuat semakin reda semangat orang untuk mengejar dunia. Yaitu dilawan dengan akhirat. Maka sebutan akhirat itu apa? Darratud dunya, madunya dunia. Karena kalau seperti ini dibiarkan, maka itu akan menjadi penyakit batin. Sehingga sampai muncul suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian menimbulkan rasa sakit hati yang berkepanjangan, musibah tidak hilang ketika dia emosi, namun dia mendapatkan musibah yang kedua, yaitu musibah ketika dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih menakutkan daripada yang pertama. Baik. Selanjutnya, di antara cara yang bisa membuat hati seorang hamba bisa lebih reda ketika dia menjumpai musibah dunia adalah belajar untuk memiliki sikap qanaah. Qanaah secara teori memang mudah, tapi prakteknya sulit.
Dan inti dari qanaah, walhamdulillah orang Jawa punya falsafah yang disepakati di seluruh pulau Jawa. Nerimo ing pantum. Merasa bahagia dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya hati yang qanaah, maka status dia akan selalu merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Sehingga dia ibarat raja yang sudah memiliki semuanya. Tidak ada keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada sebuah diwan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam diwan itu beliau mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau punya hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama saja. Sehingga kata kuncinya di mana? Mengendalikan hati agar mau menerima nikmat apapun yang Allah berikan kepadanya. Lalu caranya gimana Pak? Biar kita bisa lebih qanaah Pak dengan nikmat yang ada. Karena kan biasanya ujian itu berawal dari mana Pak? Mata yang melihat nikmat orang lain lebih mewah. Itulah yang membuat qanaah ini jadi rusak. Maka Nabi SAW berikan tips. Bagaimana tips beliau? Unduru ila man huwa asfala minkum. Wala tanduru ila man fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam kenikmatan dunia. Jangan lihat orang yang lebih tinggi daripada kamu dalam kenikmatan dunia. Apa tujuannya? Kenapa kita diajari untuk melihat yang lebih bawah dalam kenikmatan dunia? Tujuannya apa? Supaya kita bersyukur. Salah jawaban ini. Apa tujuan kita diajarkan untuk melihat kepada yang lebih rendah? Agar tidak, ainal mujib, yang jawab mana? Mengatakan agar tidak memperkecil. Memperkecil maksudnya gimana Pak? Mengurangi nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Kita kasih hadiah buku ini ya. Kode etik pengusaha muslim. Masya Allah. Jadi kalau Anda jawab, kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat kepada orang yang lebih bawah dibandingkan kita? Dan jangan lihat kepada yang lebih atas dalam urusan dunia. Kalau Anda jawab, biar kita lebih bisa bersyukur. Ini keliru Pak. Ternyata bukan itu tujuannya. Ada tujuan yang lebih prinsip daripada itu. Apa itu? Agar Anda tidak meremehkan nikmat Allah. Sebab ada 3 sikap manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah. Yang pertama bersyukur. Ini sikap yang sempurna. Yang kedua tidak mensyukuri tapi tidak meremehkan. Ini pertengahan. Yang paling parah ini Pak. Meremehkan. Sehingga jangankan dia bersyukur. Diam saja dia belum bisa. Hatinya meremehkan nikmat itu. Dia menganggap ini gak ada gunanya. Dia menganggap cuman kayak gini. Dan dia remehkan itu nikmat. Karena dia melihat yang lebih tinggi. Sebab orang kalau sudah ketemu dengan yang lebih mewah, yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih menawan, akhirnya dia meremehkan apa yang dia miliki. Sehingga tidak hanya sebatas tidak bisa bersyukur, bahkan dia meremehkannya. Makanya kan terkadang ada beberapa situasi di mana orang itu hatinya diuji lebih kuat. Kapan Pak? Waktu kumpul kayak gini Pak. Sehingga misalnya ya, ada acara reunian SMA. Setelah 30 tahun tidak ketemu. Kumpul di mana? Di sekolah. Sehingga pasangan-pasangan suami istri berdatangan. Begitu Pak? Baik, apa yang mereka lakukan Pak? Berlomba untuk menjaga penampilan. Gimana caranya biar tampil awet muda. Gimana caranya biar tampil mewah. Sehingga yang gak punya mobil, rental Alphard.
Masya Allah. Temennya kan enggak tahu Pak ya. Masya Allah sekarang sudah sukses ya sekarang. Masya Allah. Tujuannya apa? Untuk jaga gengsi. Sehingga dia bawa jam tangan branded, dia bawa sepatu branded. Makin tinggi kualitas mereknya, menunjukkan makin banyak utangnya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kenapa orang sampai memperjuangkan seperti itu? Karena dia gak ingin kalah gengsi. Begitu pulang, istrinya lihat suaminya. Kok bojoku wis tuwa? Komentar itu muncul kenapa? Sebab ini wanita sempat ngelirik suami temennya. Dulu kita satu kelas. Kok sekarang ternyata, Masya Allah, bojoku kok wis tuwa. Sing lanang begitu pulang, yang suaminya ketika pulang, lihat istrinya. Kok bulet ya? Ini mohon maaf ya. Ini body shaming enggak? Kalau tidak menunjuk orang enggak apa-apa ya. Masya Allah. Kenapa dia bisa berkomentar seperti itu? Karena dia melihat yang lain. Maka mohon maaf, mungkin saja dalam situasi seperti kita kumpul dalam kajian, kemudian nanti kita pulang bareng, bubar bersama, terus masing-masing ke tempat parkir, saling melihat kendaraan, saling melihat pasangan orang lain dan seterusnya. Bisa saja muncul seperti itu Pak. Setan mengambil peluang apapun untuk ngajak manusia berbuat jahat lahir batin. Dan salah satu di antara bentuk kejahatan batin adalah sampai pada titik dia meremehkan nikmat Allah. Sehingga mohon maaf, sampai kadang nuansa cintanya suami istri itu turun gara-gara ketemu dengan teman sekelas. Kenapa kok turun Pak? Dia merasa suami saya tidak punya kelebihan seperti suami orang lain. Istri saya tidak lebih hebat dibandingkan istri orang lain. Makanya Nabi SAW ajarkan, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man fauqakum. Ini tidak hanya dalam urusan ekonomi, tapi semua urusan duniawi. Baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan tahta, atau berkaitan dengan raga. Kan sekarang ujiannya 3 ya. Harta, tahta, raga, tambah 1, kuota. Baik, dalam situasi seperti itulah kita diajarkan Nabi SAW, jaga hatimu untuk bisa qanaah. Kau tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kalau terus seperti ini suasana hidupmu. Terus gimana caranya Pak? Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu dalam urusan dunia, dalam urusan materi. Jangan dongak. Kalau kau lihat ke atas, maka yang terjadi kau akan meremehkan materi yang kau punya. Awal mula ketika orang tidak punya mobil Pak. Kemana-mana kalau nggak kepanasan, kehujanan, kedinginan, kanginan. Masya Allah. Begitu dia punya mobil pertama, seneng nggak dia Pak? Seneng Pak? Wow, seneng sekali Pak. Walaupun mungkin mobilnya sering batuk, keluar masuk bengkel, dia tiap hari buka kap, kalau nggak gitu masalah di ban. Tapi dia bisa merasakan kebahagiaan ketika pertama kali punya mobil. Mobilnya langsung dilaminating. Masya Allah. Anti gores. Karena saking senangnya dia. Sudah? Pada saat tidak ada pesaing yang lain yang punya mobil yang lebih bagus daripada dia akan merasa bahagia. Dalam posisi itu dia merasa bahagia. Sehingga dia akan bisa merasakan kebahagiaan dengan mobil yang dia miliki walaupun penuh dengan keterbatasan. Karena nggak ada pesaingnya. Begitu kanan kirinya ternyata mobilnya lebih bagus. Dan dia melihat mobil kanan kirinya, apa yang terjadi? Mobil yang dia punya dia remehkan. Sehingga yang selama ini mungkin melayani dia, kemana-mana melayani dia. Tapi begitu ada yang lebih bagus yang dia lihat, dia meremehkan kendaraan yang dia punya. Itulah orang yang hatinya sakit gara-gara dia melihat yang lebih atas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi SAW. Kalau kemudian ketika beliau berdakwah itu salah satu di antara tantangannya adalah tawaran materi yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin dan aneka kekayaan yang dimiliki oleh banyak orang di sekitarnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum
bil ghadati wal ashi yuriduna gimana? Wajhallah wala ta'du ainaka. Coba, Masya Allah, salah ini kalimatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu untuk membersamai orang yang beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Membersamai orang yang selalu aktivitasnya akhirat, itu akan membuat hati seorang hamba menjadi lebih tenang. Wala ta'du ainaka anhum turidul hayatad dunya. Dan jangan kau lepaskan pandangan matamu kepada mereka sehingga membuat kamu punya keinginan untuk kehidupan dunia. Sebab kalau kemudian dia selalu bermajelis dengan orang-orang yang seneng flexing, cerita tentang kelebihan yang dia punya, dan aneka aktivitas sosialita yang lain, nanti bergeser suasana batinnya. Saya sempat mendapatkan keluhannya dari salah seorang suami yang istrinya aktif pengajian. Alhamdulillah Pak Ustadz, ya, istri saya sudah aktif pengajian. Cuman masalahnya, setiap kali pengajian itu minta uang saku yang lebih. Melebihi dari nafkah harian yang diberikan oleh suami. Sampai suaminya nggak sanggup. Ternyata setelah ditelusuri, ini istri salah komplotan. Atau salah salah komunitas ya. Salah komunitas. Jadi memang betul dia berkomunitas dengan mereka yang sama-sama ngaji. Cuman komunitas yang dia ikuti itu orang-orang yang mungkin secara materi lebih tinggi daripada dia. Nah, suaminya nggak bisa mengimbangi. Mereka punya kebiasaan habis kajian jam 9, selesai setengah 11. Pulangnya sampai jam 3. Itu kemana Pak Ustadz? Nggak tahu itu ibu-ibu. Biasanya mereka sih makan-makan Pak. Di sini makan-makan, nanti gantian, kajian berikutnya makan-makan di sini. Terus saling gantian bayari. Sekarang giliran si A yang bayari, besok si B yang bayari. Pas giliran orang ini dia nggak sanggup. Butuh waktu atau butuh biaya sekian juta. Karena teman-temannya orang-orang kaya tadi. Dan tentu saja yang dimakan bukan cuma makanan warung pecel pinggir jalan atau warung pinggir kali, tapi side river resto. Misalnya. Restoran pinggir podo wae, Pak. Beda jengen, beda rego, Pak. Suaminya nggak bisa ngejar selera itu. Sampai jadi masalah dalam keluarga. Subhanallah. Pengajiannya bagus, tapi tiba-tiba pasca pengajian itu ibu-ibu kumpul. Nah, ibu-ibu kalau sudah kumpul, ngumpulin 2. Kalau nggak ngumpulin lemak, ngumpulin dosa. Betul, Pak. Bojone sampean nggih ngoten niku, Pak. Sabar, Pak ya, Bu. Punya rawatan kayak gitu. Baik. Akhirnya dia nggak sanggup untuk ngejar situasi seperti itu. Sehingga bukannya mendapatkan komunitas yang baik saat pengajian, tapi dia salah circle. Makanya tolong diperhatikan ya. Terkadang orang nuansa batinnya mau ngejar yang lebih tinggi, tapi budgetnya pas-pasan. Dia ikut BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu kasihan suaminya ya. Sampai dia harus memperjuangkan gimana Pak biar istri saya tetap bisa pengajian. Karena kalau tidak dituruti kayak gini nanti dia mutung gak mau ngaji. Pengajiannya bagus. Cuman setelah itu ada banyak acara tambahan yang tidak ada di pengajian. Baik. Jaga di hati kita. Jaga hati dengan cara seperti yang disarankan Nabi SAW. Lihat ke arah bawah, jangan lihat ke arah atas. Selanjutnya. Di antara cara yang bisa membuat hati seorang hamba lebih bisa husnudzon ketika mendapatkan ujian ekonomi adalah belajar untuk tidak hasad. Belajar tidak hasad itu berat, Pak. Sebab hasad itu kadang nggak bisa dikendalikan. Tiba-tiba saja muncul. Hasad sendiri itu apa sih, Pak? Hasad didefinisikan oleh para ulama adalah tamanni
zawali ni'matil ghair anhu. Seseorang berharap agar nikmat yang ada di tangan orang lain hilang darinya. Itulah hasad. Baik berpindah ke dirinya maupun tidak berpindah ke dirinya. Jadi kalau sebatas ingin memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain, itu bukan hasad. Kalau orang misalnya punya kekayaan atau punya fasilitas tertentu, lalu Bapak ingin memilikinya, ini namanya apa? Namanya apa? Ghibtah. Namanya ghibtah. Tulisannya gimana sih Pak? Ghibtah itu Pak? Ghain, saudaranya ain, ba, to, tak marbutoh. Apa itu ghibtah? Keinginan untuk memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada harapan agar nikmat itu hilang dari pemiliknya. Itu namanya ghibtah. Dan ghibtah dalam syariat kita tergantung niat. Kalau kemudian niatnya mulia, maka ghibtah ini jadi pahala. Misal ya, Bapak lihat ada santri yang hafid Quran. Terus Bapak berharap sekali, saya ingin bisa hafid Quran seperti dia. Ini ghibtah apa? Mulia. Atau Bapak misalnya punya teman yang dermawan, dengan kekayaannya dia banyak melakukan kegiatan sosial. Lalu Bapak berharap bisa seperti dia. Andaikan saya punya materi harta seperti orang ini, saya akan beramal seperti dia. Orang yang ghibtah seperti ini berpahala. Sehingga mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain tidak termasuk hasad, tergantung dari objek nikmat yang diharapkan. Sudah masuk Isya Ustaz? Belum, kurang berapa menit? 5 menit, baik. Kalau hasad Pak, kalau hasad bukan ghibtah. Hasad itu harapan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Sehingga dia merasa sedih dan kecewa kalau ada orang lebih sukses daripada dia. Dia nggak terima. Kok itu lebih pintar daripada saya ya Pak? Kok itu lebih kaya daripada saya? Wah, sebentar lagi hartanya pasti hilang. Sebentar lagi rumahnya kebakaran. Sebentar lagi mobilnya rusak. Sebentar lagi dan seterusnya. Itulah suasana batin pada diri orang yang hasad. Dia benci ketika ada orang lebih sukses dan lebih berhasil daripada dia. Walaupun objeknya satu orang. Baik. Dan penyakit ini sekali lagi jemaah, kadang timbul tenggelam di hati kita dalam kondisi sulit untuk kita kendalikan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan penyakit hasad ini? Yang itu terkadang muncul tanpa diundang. Hadirin, bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sifat hasad dari hati mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari sudur mereka, dari hati mereka, min ghillin kedengkian. Penyakit dengki, penyakit hasad dicabut oleh Allah. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka bersaudara dan mereka berhadapan-hadapan di atas dipan. Baik. Sehingga kesempurnaan penduduk surga dicabut oleh Allah apa? Penyakit hasad dalam hatinya. Ada sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir. Beliau pernah mengatakan berkaitan dengan nikmat ahlul jannah yang dicabut rasa hasadnya. Wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasadu wal ghillu min sudurihim. Kehidupan penduduk surga tidak akan bisa bahagia kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sifat hasad dan kedengkian di hati mereka. Walaula annahu nuzi'a, andaikan sifat hasad dan kedengkian ini tidak dicabut oleh Allah, tahasadu wa tanghassu aishuhum, maka mereka akan saling hasad dan hidup mereka akan menjadi sempit. Kok bisa Pak? Karena penduduk surga antara satu dengan yang lain bisa saling melihat. Sehingga yang berada di derajat bawah lihat ke yang di atas. Masya Allah. Itu kok lebih mewah. Bidadarinya lebih banyak. Iri dia. Nah begitu muncul iri gimana Pak?
hilang rasa nikmat dia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka sekaya apapun manusia, sehebat apapun jabatannya, setinggi apapun status sosialnya, selama dia iri kepada yang orang lain, dia tidak akan bisa tenang. Karena dia benci. Dan orang tidak akan bisa menikmati aneka kenikmatan yang diwarnai dengan kebencian. Amarah itu membuat aneka kenikmatan jadi tidak terasa nikmat. Makanan apa yang Bapak sukai? Nasi kebuli. Baik. Sudah? Di depan Bapak ada nasi kebuli. Masuk Isya. Kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan cerita nasi kebuli ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba adi da'wati ta'amah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilat wal fadilah wa ba'athu maqamah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terakhir tadi apa? Nasi kebuli. Mau cerita apa tadi Pak? Oh iya, baik. Ada orang yang sangat suka dengan nasi kebuli Pak. Itu nasi kebuli ada di depannya. Tapi begitu dia mau makan,
tiba-tiba ada pemicu emosi yang membuat dia sangat marah. Tiba-tiba ada pemicu emosi yang membuat dia sangat marah. Bisa nggak dia menikmati nasi kebuli itu? Kenapa nggak bisa? Karena nikmat tidak bisa dirasakan saat orang itu emosi. Jadi nikmat tidak bisa dirasakan ketika orang itu emosi. Nikmat akan semakin terasa nikmat ketika kapan? Suasana rasa cinta sedang berkembang. Jadi misalnya Bapak yang seneng nasi kebuli tadi, kok kemudian nikah lagi? Misalnya ya. Sedang berdua dengan istri yang baru, hidangannya nasi kebuli. Ada tambahan apa di situ Pak? Nasi kebuli Pak. Sehingga kenikmatan itu akan lebih terasa nikmat ketika Anda sedang dalam suasana sangat bahagia. Makanya kenikmatan akan hilang kalau orang itu sedang emosi. Dan sumber kenapa orang itu emosi salah satunya hasad. Dia nggak terima dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Baik, maka bagi Anda yang hasad berpikirlah bahwa Anda memiliki sifat yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Sebab hasad tidak boleh ada di surga. Sampai penduduk surga yang mungkin dulu ketika dia di dunia punya sifat hasad, dihilangkan oleh Allah. Sehingga dia masuk surga dalam keadaan tidak ada sifat hasad. Dan Anda juga perlu berpikir, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Di surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang hasad, idza hasada, ketika dia sedang hasad. Berarti kalau kita hasad, maka kita termasuk di antara orang yang dimana seluruh hamba Allah diajari oleh Allah untuk berdoa dari kejahatan kita. Karena kita termasuk di antara orang yang hasad. Waliyadzubillah. Baik. Terus Pak, cara yang paling efektif untuk melawan hasad itu bagaimana Pak? Karena ini penyakit batin, maka lawannya harus dilawan caranya harus dilawan dengan doktrin untuk batin. Caranya dilawan dengan doktrin yang menancap ke batin. Ada satu doa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Sebab doa itu kalau dibaca dengan serius akan bisa sampai berpengaruh pada batin. Anda bisa baca doa ini pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa apapun boleh. Yang penting paham. Sebab bukan teks Arabnya, yang penting adalah paham isi doanya. Jadi kalau misalnya si A buka lapak, sebelahnya si B buka lapak, dan isi jualannya sama, harganya sama, tapi B lebih laris daripada si A. Sampai muncul rasa hasad dalam diri si A kepada si B. Baik. Jika kita sebagai A, caranya gimana Pak untuk melawan perasaan batin ini agar kita tidak hasad? Baik, coba doakan B. Doanya apa Pak? Silakan kau panjatkan doa. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan bagi B. Buat dagangannya makin laris. Jadikan hartanya makin berkah. Jadikan perdagangannya makin memberikan kebaikan bagi keluarganya dunia dan akhirat. Kuat nggak kira-kira? Loh kok kayak gitu Pak doanya Pak? Loh katanya mau melawan hasad. Iya. Tapi maksudnya kan gimana biar bisa lebih tentram hati kita sehingga kita tidak hasad kepada. Iya kamu doakan. Coba cari temanmu yang hasad, yang kamu hasati mana? Sasaran hasadmu. Itu Pak dia Pak. Karir dia lebih bagus daripada saya. Karir dia lebih maju daripada saya. Padahal kita dulu waktu daftar kerja itu bareng Pak. Baik, kamu doakan dia. Ya Allah, jadikan dia makin sehat. Hidupnya makin berkah. Usianya makin panjang. Hartanya makin banyak. Karirnya makin tinggi dan seterusnya. Sanggup gak kayak gitu? Dalam posisi kita sedang hasad kepada yang bersangkutan. Tapi kita mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Sanggup gak? Sanggup? Berat Pak. Berat gak? Berat. Kok kayak gitu sih Pak doanya? Memang itu caranya. Itu untuk melawan
batin yang sedang hasad tadi. Nah, saat Anda mendoakan seperti itu, Anda akan seperti dipaksa untuk mencintai dia dengan doa Anda. Dan salah satu di antara ungkapan cinta itu adalah doa yang tidak diberitahukan kepada yang bersangkutan. Makanya Nabi SAW menjanjikan orang yang mendoakan mukmin yang lain an dhahril ghaib, dalam posisi yang dia doakan itu tidak dengar, Allah mengutus malaikat. Yang kemudian malaikat ini bertugas untuk apa? Mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin, ya Allah kabulkanlah dan semoga engkau mendapatkan yang semisal. Kenapa Pak sampai diutus malaikat untuk mengaminkan doanya? Sebab orang ketika mendoakan kebaikan kepada orang lain, bukti kalau dia mencintai orang itu tanpa latar belakang kepentingan. Makanya dia nggak ngasih tahu. Dia rahasiakan doa itu dengan ketulusan hatinya, dia doakan kebaikan untuk orang lain. Baik, sehingga saat Anda hasad sama si A, Anda hasad sama si B, doakan, ya Allah berikanlah kebaikan bagi si A, tambahkan keberkahan bagi si A, tambahkan hartanya bagi si A, dan seterusnya. Berat ya? Nah berat. Di bagian akhir ada peredamnya. Dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Nah, itu yang membuat kita lebih tenang. Sehingga di saat kita mendoakan kebaikan untuk yang bersangkutan, itu melawan kondisi batin yang hasad tadi. Lalu kita akhiri doa itu dengan mengatakan, dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Tawakal ala Allah. Sehingga melawan hasad itu dengan cara mendoktrin hati agar dia meninggalkan rasa hasad dengan cara doakan kebaikan bagi orang yang sedang Anda jadikan sebagai sasaran hasad. Pakai bahasa apapun silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Jawa silahkan. Yang penting Anda paham. Baik. Sampai jam berapa Mas? Cukup ya? Baik. 3 menit lagi penutupannya. Baik, mungkin sampai di sini sebagai mukaddimah karena sudah berapa rem itu? Setengah rem. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah dan panitia berharap agar pertanyaan itu dibacakan. Tapi sebelum pertanyaan dari jamaah, pertanyaan dari saya dulu ya. Pertanyaannya, ada orang utang. Ini buku membahas tentang fikih tentang utang piutang. Anda tidak harus baca sendiri, bisa juga Anda hadiahkan ke teman atau handai taulan, terutama mereka yang hobi ngutang. Buku ini juga bisa Anda jadikan sebagai kata-kata atau pengganti kata-kata untuk nagih utang. Begitu dikasihkan, oh maksudnya tahu ya. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang utangnya paling banyak? Masya Allah. Boleh nggak tanya kayak gini? Boleh. Nggak berani ngaku Ustaz. Hadiahnya kurang gede saat ini. Saya ganti pertanyaannya ya. Di antara jamaah yang sepanjang hidupnya nggak pernah utang. Mana? Berapa usianya Pak? 63. 27. Masya Allah. Ada lagi? Nggak pernah utang. Berapa usianya? 40. Baik. Masih kalah yang 63. Masya Allah. Beliau selama 63 tahun tidak utang. Setelah dapat hadiah boleh ngutang. Masya Allah. Semoga tetap istiqomah ya. Baik. Pasar muslim dan dunia makelar. Ada pedagang pasar di sini? Pedagang pasar? Oh banyak ya. Pedagang pasar. Khusus pedagang pasar. Berapa orang tadi? 1, 2, 3. Oh baik. Khusus pedagang pasar yang jawab. Bagaimana doa masuk pasar? Bapak duluan yang tadi angkat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Saya tidak mendengar jawaban Bapak ya. Masyaallah. Tapi dapat hadiah. Alhamdulillah. Ya kelihatan dari umi-umi ini. Baik, lanjut sekarang coba. Panjang? Oh, dipilih. Ya, silakan dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertobat dari perbuatan korupsi waktu pada korupsi? Terus? Pada perusahaan. Korupsi waktu. Korupsi waktu. Pada perusahaan. Pada perusahaan atau instansi. Atau instansi. Baik. Bagaimana cara taubat korupsi waktu pada perusahaan atau instansi? Nah, kalau Anda bekerja di lembaga swasta, maka cara taubat Anda adalah minta maaf kepada pemiliknya. Meminta kerelaan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya sudah ridho dan rela, selesai. Kalau sekiranya gimana caranya Pak, kita nggak bisa minta maaf, nggak pernah ketemu pemilik. Dan mau minta kerelaan kepada siapa? Kita hanya bisa berinteraksi dengan atasan. Ya coba Anda sampaikan terus terang saja pada atasan. Mungkin dengan ngirim WA atau apa kepada orang yang menjadi atasan Anda, minta tolong dihubungkan ke atasannya lagi. Apa kompensasi? Jadi Anda siap. Anda siap untuk memberikan kompensasi apapun yang diminta oleh perusahaan jika memang mereka harus minta ganti rugi. Sudah? Begitu sudah Anda bayar, ketika dia menetapkan kamu harus bayar kompensasi sekian. Dan Anda bayar, berarti urusan dunia sudah selesai. Nah mungkin yang agak rumit adalah di instansi pemerintah. Karena minta izinnya harus sampai presiden. Gimana caranya? Maka yang bisa Anda lakukan adalah, kalau Bapak merasa sangat yakin korupsi waktu kerja, ketika kerja di instansi pemerintah, Bapak hitung, kira-kira nilai ekonomi dari waktu yang Anda korupsi itu berapa jika diuangkan? Anggaplah misalnya ketemu, ya kurang lebih 5 juta Pak, saya berani Pak. Misalnya 1 jam per pekan. Saya korupsi 1 jam per pekan. Kadang ini 1 jam per pekan. Maka diakumulasi dari masa kerja sekian, dengan gaji saya sekian, oh berarti saya harus menyisihkan sekian juta. Sekian juta Anda sisihkan, dikembalikan ke negara, mungkin Anda tidak tahu mekanismenya dan agak sulit mekanismenya. Maka yang bisa Anda lakukan, Anda mungkin bisa kembalikan dalam bentuk gunakan dana itu untuk fasilitas umum. Fasilitas umum gimana maksudnya Pak? Ya misalnya untuk perbaikan jalan, perbaikan selokan. Karena kembali ke fasilitas umum itu sama dengan mengembalikan ke negara. Sebab tanggung jawab memperbaiki fasilitas umum adalah tanggung jawab negara. Kalau fasilitas umum Anda kesulitan, Pak di sini tidak ada Pak, saya kesulitan Pak. Untuk mencari fasilitas umum yang bisa saya jadikan sebagai sarana untuk mengembalikan ini ke negara. Baik, jika Anda kesulitan dengan itu, maka Bapak bisa berikan kepada fakir miskin. Karena fakir miskin termasuk di antara orang yang berhak untuk mendapatkan santunan dari negara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hukum jual beli dengan akad wakalah? Dan bagaimana hukum jual beli emas dengan akad tersebut? Dan bagaimana hukumnya jika saudara anak membeli emas ke anak dengan transfer terlebih dahulu? Beliau percaya ke anak, katanya emasnya nanti pas ketemu. Baik. Wakalah artinya mewakilkan.
Kalau saya nyuruh kepada si A, tolong antarkan ini ke B. Berarti saya mewakilkan A untuk mengantarkan benda ini ke B. Sudah? Status A ini sebagai apa? Wakil dari saya. Baik. Selanjutnya, bagaimana hukum akad wakalah untuk jual beli emas? Ini solusi ketika orang mau jual beli emas jarak jauh. Karena transaksi emas, jumhur ulama mengatakan wajib yadan biyadin. Jumhur ulama. Baik. Ada memang sebagian ulama yang mengatakan boleh tidak yadan biyadin, tapi khusus hanya perhiasan. Yang disebut dengan emas musawwag, emas yang berbentuk. Sementara yang emas bukan perhiasan, seperti emas batangan, emas lantak, dan yang lainnya, tetap kembali kepada kaidah harus yadan biyadin. Yang mengatakan kalau emas perhiasan boleh ditransaksikan tidak harus tunai, ini pendapatnya Ibnu Qayyim, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahul jami'. Tapi jumhur mengatakan semua emas wajib ditransaksikan dari tangan ke tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Dan kalau kita mengambil pendapatnya tiga ulama yang kita sebutkan tadi, maka kalaupun mau tidak tunai hanya berlaku untuk perhiasan. Sementara selain perhiasan seperti apa tadi? Emas batangan atau yang lainnya tetap harus dibayarkan secara tunai dari tangan ke tangan. Nah, kalau jauh gimana Pak? Satu di Pasuruan, satunya Jakarta. Pembelinya di Jakarta, emasnya di Pasuruan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan wakil. Pertanyaannya, wakilnya itu di Jakarta atau di Pasuruan? Wakilnya di Jakarta atau di Pasuruan? Di tempat di mana emas berada. Sehingga Jakarta mewakilkan orang di Pasuruan. Misalnya si A. Wahai A, tolong belikan emas di tempatnya B. Uangnya ini, uangnya transfer ke A. Dah? Lalu A datang ke B, menyerahkan uang dan menerima emas. Selesai. Sehingga dengan demikian transaksi emas dan uang dilakukan secara yadan biyadin. Dari tangan ke tangan. Kalau transfer dulu Pak, terus nanti emasnya diterima saat ketemu. Ketemunya kapan? Ya pas lebaran misalnya, pas lagi pulang kampung. Barulah emasnya diterima. Berarti kan ada penundaan dalam waktu yang lama. Ini tidak yadan biyadin. Jika terjadi transaksi seperti ini, hukumnya riba nasi'ah. Namanya apa? Riba nasi'ah. Baik Pak, gini saja caranya. Gimana caranya? Bagaimana kalau misalnya saya transfer ke kakak, tapi statusnya titip. Titip duit. Simpen dulu. Nah, nanti kalau saya pulang, baru kita transaksi. Boleh seperti itu. Tapi ada masalah ya. Harganya adalah harga saat Anda ketemu. Sehingga waktu Anda pulang, misalnya transfer hari ini, pulangnya lebaran. Berapa bulan berarti? Sekarang bulan apa? Jumadil Ula. Jumadil Ula ya. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Butuh waktu 5 bulan. Dah? 5 bulan lagi harga emas naik. Kemarin waktu Anda transfer harga emas 2 juta. Sekarang jadi 2,5. Nah, maka bisa jadi apa yang Anda transfer kemarin jadi kurang. Karena harganya sudah naik selama 5 bulan. Dipahami ya? Sehingga boleh seperti itu. Transfer titip dulu ya. Nah, kemudian saat dia ketemu emasnya disiapkan. Baik, ini emasnya. Nah, begitu diserahkan emasnya, dia menyatakan uang yang ada di rekening kamu yang saya titipkan kemarin, saya jadikan sebagai alat bayar untuk emas ini. Itu boleh. Tapi nanti masalah harganya bisa saja berubah. Karena akadnya dilakukan saat mereka ketemu. Dipahami insyaAllah? Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai kartu kredit syariah. Bagaimana cara menggunakannya agar terhindar dari riba?
Jika kondisi darurat, apakah boleh digunakan untuk belanja kebutuhan atau tarik tunai? Soalnya saya sudah berusaha mencari pinjaman namun tidak ada. Gimana cara menggunakannya agar terhindar dari riba? Kalau digunting gimana? Pasti terhindar dari riba ya? Pasti. Berarti nggak dipakai Pak Ustadz? Ya, iya nggak dipakai. Baik. Beliau sebutkan kartu kredit syariah. Saya punya dugaan, ini dugaan ya. Skema akadnya adalah akad utang plus kafalah. Skema akadnya itu utang kafalah. Qard dengan akad kafalah. Jadi ceritanya begini. Saat Anda mengambil dana kredit dari bank tadi, bank mengeluarkan senilai yang Anda ambil. Sudah? Berarti Anda punya kewajiban apa? Membayar, mengembalikan sesuai dengan yang Anda ambil. Nah, di situ bank menjadikan dirinya sebagai kafil. Aku jadi penjamin kamu, kafil itu namanya penjamin ya. Aku menjadi penjamin kamu untuk utang yang kau ambil, dan nanti jika utangmu tidak bisa kau bayar sampai tepat waktu, maka utangnya ditutupi bank. Saya ulang sekarang. Bank X, si A mengambil kartu kredit syariah dari Bank X ini ya. Kemudian dia menggunakan kartu kredit ini senilai 100 juta. Ya. Dia tarik dari Bank X untuk belanja senilai 100 juta. Sudah. Lalu Bank X ini menjadi kafil bagi si A. Kafil bagi si A. Untuk utang dia senilai 100 juta. Deadline dari penarikan 100 juta ini adalah bulan depan. Tanggal 1 Desember. 1 bulan. Baik. Jika sampai tanggal 1 Desember, dari rentang November sampai Desember, si A bisa mengembalikan sesuai dengan nominal kewajibannya 0 penambahan. 100 juta balik 100 juta. Tapi kalau sampai tanggal 1 Desember si A tidak bisa mengembalikan, maka utangnya si A ditutupi oleh Bank X sendiri. Ditutupi oleh Bank X sendiri. Jadi seperti pindah buku senilai 100 juta menutupi utangnya si A. Nah, kenapa ditutupi? Karena Bank X menjadi kafil. Menjadi apa? Penjamin bagi utangnya A. Nah, lalu di sini Bank X minta kepada si A, kamu harus bayar ke saya karena saya sebagai kafil 2% per bulan dari nilai kafalah yang kami berikan. Paham insya Allah? Mumet gak insya Allah? Enggak ya? Atau saya kasih ilustrasi bukan bank dulu ya. Bukan bank. Si A, ini si B. Ya. B utang ke A senilai 100 juta. A bersedia ngutangi B senilai 100 juta. Aku mau ngutangi kamu senilai 100 juta, tapi syaratnya harus ada penjamin. Siapa penjaminnya? Ya, diundanglah C. C berani jamin. Baik, aku jamin utangnya si B ini. Sehingga C saat hadir, dia tidak keluar apapun. Dia hanya sebagai penjamin. Jika nanti saat deadline, si B tidak bisa bayar utang, maka yang bayari siapa? C. Nah, C ini namanya apa? Namanya apa? Kafil. Akadnya kafalah. Udah? Baik. Tapi C minta kepada B, saya mau jamin kamu dengan syarat saya dibayar. Berapa? 100 juta, saya minta 10 juta. Atau saya minta 5 juta. Enak toh ya, kamu dapat 100 juta, nanti kalau sampai deadline waktunya kau nggak bisa bayar utang, tak tutupi 100 juta. Tapi kau harus bayar ke saya 5 juta. Paham nih? Baik. Berlalulah akad tadi. Udah? Sampai deadline si A bisa bayar, si B bisa bayar. Utangnya B langsung lunas di tempat A 100 juta. Maka C
Perlu keluar duit nggak? Kenapa? Hah? Karena sudah lunas. Sehingga dalam hal ini C untung berapa? 5 juta. Dia untung 5 juta. Nggak keluar duit, untung 5 juta. Karena dia sudah dibayar 5 juta. Paham ini? Baik. Ini kasus pertama. Kasus kedua, si B nggak bisa bayar sampai deadline tadi. Karena C sudah berkomitmen jadi kafil, maka dia keluarkan uang 100 juta, dibayarkan ke A. Baik, maka duitnya A kembali, tapi sekarang tanggung jawabnya B harus bayar utang ke C. Sehingga dia dibayar 5 juta, keluar 100 juta. Ternyata B ini ngemplang, ngilang. Nah, C rugi berapa? 95 juta. Baik, maka di posisi C ini goror. Goror kenapa? Dia dapat 5 juta dalam posisi nggak jelas. Antara untung 5 juta atau rugi 95 juta. C ini melakukan akad goror. Baik. Nah, dengan bank tadi Anda hilangkan C, fungsi C ada di bank. Fungsi C ada di bank. Paham di sini? Sehingga yang jadi kafil itu bank sekaligus. Maka bank yang menyediakan uang dan bank juga jadi kafil. Baik. Nah, bank mau jadi kafil jika ini bank dibayar sama nasabah. Jadi gimana Pak? Ya akad kafalannya tadi yang bermasalah. Karena bank dalam hal ini dia melakukan transaksi goror dengan akad kafalah yang dia lakukan. Dan kalau kemudian tetap terbayar berarti bank juga untung. 100 juta bayarnya 2%, dia dapat 2 juta. Nah kelebihan 2 juta itu apa? Riba. Karena dia utang 100 juta, tapi nasabah bayar ke bank 102 juta. 2 juta tadi riba. Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Alon-alon nih Pak. Baik. Jadi kalau seperti ini model akadnya ya tidak kita rekomendasikan. Sehingga walaupun namanya kredit syariah, kartu kredit syariah, tapi skemanya masih bermasalah. Kata kuncinya begini Pak. Akad utang piutang tidak boleh ada kelebihan. Itu kata kunci Pak. Dan selama Anda melakukan akad utang piutang dengan lembaga keuangan atau dengan perbankan, tidak mungkin mereka tidak mengambil kelebihan. Sebab core bisnis mereka, inti dari bisnis mereka adalah lembaga, karena lembaga keuangan, inti bisnisnya apa? Uang tadi Pak. Sehingga kalau sudah bicara utang kok kaitannya dengan bank, pastikan bahwasanya di sini melibatkan transaksi riba. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai poster SPMBSD Tiang Ihsan yang saat ini tertempel di kaca masjid, apakah yang seperti itu termasuk promosi transaksi jual beli atau tidak? Poster apa? SPMB, penerimaan siswa baru. Termasuk juga misalnya poster umroh. Ikuti umroh, bla bla bla, ditempel di kaca masjid. Ada nggak di depan? Ada. Di depan adanya apa itu? Sekolah, SPMB saja. Baik, itu berbayar atau tidak Ustaz? Berbayar. Disebutkan harganya. SPP uang gedung ada. Berarti akadnya akad ijarah atau akad tabarruk? Akad sosial atau akad sewa? Jual beli jasa. Kalau dia akad jual beli jasa, berarti statusnya sama sebagaimana orang menawarkan jasa, jual beli jasa, dan itu dilakukan di masjid misalnya. Apa hukumnya? Makruh. Wallahu alam, saya tidak mengetahui ulama yang mengatakan haram. Kalau yang menyatakan makruh banyak sekali. Dan sesuatu yang makruh jika dibutuhkan mendesak, ya hukumnya jadi mubah.
ada masjid yang di situ dihadiri para ulama, tapi di dalam masjid itu ada akad sewa menyewa. Masjid apa itu? Masjid itu banyak ulamanya, tapi di masjid itu ada akad sewa menyewa. Masjid apa itu? Masjidil Haram. Sewa apa, Pak? Skuter, Pak. Bapak lihat kan ada banner yang mau sewa skuter harga sekian real, ada ya? Dan transaksinya di situ, langsung QRIS, bayar di situ. Bayar tunai juga di situ. Kok bisa, Pak? Itu kan di dalam masjid. Termasuk juga yang kursi roda yang ada di sofa Marwa. Ada banyak ya. Sekian real, bayar di tempat. Padahal itu kan masuk bagian dari masjid. Apa ulamanya nggak tahu, Pak? Tidak mungkin mereka tidak tahu. Anda yang jarang ke sana saja tahu. Apalagi para masyayikh yang rumah keduanya adalah Masjidil Haram. Terus gimana, Pak? Nah, ini sempat disinggung oleh para ulama berkaitan dengan kejadian adanya akad sewa di dalam Masjidil Haram. Dan mereka menyampaikan akad jual beli sewa komersil yang lainnya ketika dilakukan di masjid hukumnya makruh. Tapi kalau ada kebutuhan jadi mubah. Jadi begini. Haram karena darurat jadi boleh, makruh karena kebutuhan jadi mubah. Dan butuh dengan darurat itu di bawahnya. Al-hajah itu di bawah darurat. Sehingga makruh kalau darurat nggak usah ditanya. Makruh karena mubah, karena ada kebutuhan jadi mubah. Kalau kemudian transaksi itu dilakukan di luar Masjidil Haram, saya mau sewa skuter, keluar dulu dari masjid. Wah, keluar masjid, nggak bisa masuk dia. Udah keluar masjid, akan sangat merepotkan. Maka untuk hal yang praktis, transaksinya ditaruh di mana? Di dekat tempat penyewaan skuter misalnya. Dan itu hukumnya diperbolehkan oleh para ulama karena ada hajah di sana. Nah, pertanyaannya, kira-kira banner SPMB itu butuh nggak untuk dipasang di masjid? Kalau butuh, berarti mubah. Kalau nggak butuh, nanti digeser keluar. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Bait Hafizahullah Ta'ala. Semoga ilmu yang beliau sampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Sebelum kami menutup majelis yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu pesan yang penting untuk kita renungi bersama. Selama ini kita sering berinvestasi pada hal-hal yang sifatnya sementara, seperti bangunan, kendaraan, atau aset yang nilainya bisa turun. Namun ada satu investasi abadi yang tidak ternilai harganya, yaitu pendidikan dan fondasi agama untuk buah hati kita. Untuk para bapak dan ibu, janganlah sampai kita salah memilih. Anak-anak kita, permata hati kita, layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Mereka berhak tumbuh dan berkembang, bukan hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki fondasi Al-Quran dan Sunnah yang kokoh sebagai bekal terkuat mereka di dunia dan di akhirat.